Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu, Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kabar sehat baik Pak. kalian, alhamdulillah. Sebelum kita melakukan coaching ya, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan dengan Ibu dan Bapak. Yang pertama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Baik coach dan coachi akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan algoritma atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachi dan bagaimana coachi tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya, gitu ya. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini? Baik Bapak, kompetensi yang akan saya kembangkan mohon izin nih. Yang pertama yaitu presence, mendengar aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot Bapak. Tuh, oke. Kemudian pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin diobservasi adalah mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Ibu. Lalu indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dari ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Siap, saya ingin Bu Ani sebagai coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Pak. Oke, baik. Terima kasih. Demikian dulu ya Bapak, Ibu. Praobservasi kali ini silakan Bapak melakukan coaching kepada coaching. Siap. Selamat siang Pak Haji. Selamat siang Ibu Ani. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu bertemu dengan saya. Saya merasa senang Pak Haji bersedia bertemu dengan saya di sela kesibukan Pak Haji. Selamat siang juga Bu Ani. Iya Bu, saya juga merasa senang sebab Ibu mau percaya dengan saya untuk bercerita. Kira-kira kali ini apa yang akan Ibu ceritakan Bu? Begini Pak Haji ya, yang mau saya ceritakan. Akhir-akhir ini saya merasa bahwa murid saya itu kurang antusias dalam menerima materi pembelajaran tema 1 terutama di bagian kemerdekaan, di bagian sejarah kemerdekaan. Selain itu juga banyak murid yang tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Hanya sebagian anak yang mengerjakan tepat waktu, ya sekitar 50%. Dari anak tersebut yang mengerjakan tugas dengan tenggat waktu yang saya berikan. 50% Bu ya dari tenggat waktu yang ada. Menurut Ibu nih, apa yang kira-kira Ibu harapkan dari obrolan hari ini Bu? Saya ingin mendapatkan atau mengharapkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak Haji. Saya ingin anak-anak itu antusias, kemudian materi pelajaran dapat mereka terima di kelas dengan baik, mengerjakan tugas tepat waktu. Kira-kira itu harapan yang saya harapkan dari anak-anak. Begitu Bu ya. Baiklah. Kira-kira nih Bu, kalau dalam skala 1 sampai 10, posisi Ibu ini sekarang berada di posisi keberapa Bu? Mungkin masih di posisi 6. Saya menyadari masih banyak hal yang harus saya perbaiki, terutama dalam pelaksanaan tugas saya sebagai guru. Gitu Bu ya. Baik. Kira-kira menurut Ibu nih, apa yang membuat murid-murid kurang bersemangat saat pembelajaran di dalam kelas Bu? Dan mereka juga sering terlambat dalam mengumpulkan tugas. Kalau diingat lagi, mereka mungkin merasa bosan. Karena kurang antusias karena saya menggunakan model pembelajarannya yang membosankan karena saya jadi aktif speaker, pembicaranya sendiri aja di depan kelas. Jadi kurang memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanya. Saya juga kurang memberikan waktu kepada murid untuk bertanya materi yang hari ini disampaikan. Kemudian bertanya materi apa yang belum mereka kuasai. Hal lainnya mungkin saya belum memberikan kesempatan yang besar kepada murid-murid untuk menjawab tugas sesuai dengan cara yang mereka inginkan. Karena ada anak yang senang melihat video untuk bahan mengerjakan tugas, kemudian membuat rekaman jawaban. Ada juga anak yang lebih mengerti ketika berdiskusi dengan temannya. Daripada mereka hanya sekedar mendengarkan saya menjelaskan itu, atau menonton video pembelajaran yang dapat membuat mereka lebih memahami.
materi pelajaran ini tuh tentang ini gitu loh. Baik. Berarti belum interaktif berarti Bu ya? Ya, Saya sependapat dengan Ibu nih. Nah, menurut Ibu apa nih yang membuat murid lebih tertarik dan antusias dalam pembelajaran, Bu? yang akan saya perbaiki pembelajarannya harus berpusat pada murid. Murid harus aktif dalam pembelajaran. Kemudian di awal pembelajaran tuh saya selipkan ice breaking atau kegiatan yang lain yang mampu menarik mereka untuk lebih tertarik dalam menarik antusias mereka dalam pembelajaran. Sama seperti yang kita pelajari saat ini tentang teknik stop dan mindfulness ya. Murid diberikan kebebasan untuk menentukan dalam bentuk apa mereka mengerjakan tugas, apa dalam bentuk video, membuat tulisan sederhana tentang peta konsep atau mind mapping, membuat lagu, membuat tepuk, kemudian cara pengemasan materi pembelajaran itu saya usahakan akan lebih menarik dengan sumber belajar yang beragam, kemudian lebih mengasihkan. Betul Bu, lebih mengasihkan. Dan tadi saya sepakat dengan ice breaking Bu, karena sebetulnya kemampuan seseorang untuk berkonsentrasi itu ternyata hanya 15 menit Bu. Lebih dari itu cenderung mereka ngantuk, lelah, atau kadang bosen Bu. Jadi dengan ice breaking itu Ibu bisa membuat tahapan-tahapan sehingga pembelajaran akan terasa asik dan menyenangkan buat siswa. Mengenai sumber belajar tadi Bu, selama ini sumber belajar yang Ibu gunakan di kelas apa Bu ya? Saya biasanya cukup terpaku dengan buku teks yang ada disediakan di sekolah sih. Yang selain yang ada di perpustakaan sekolah hanya sebatas itu Oh gitu Bu ya. saat ini. Baik, menurut Ibu selain buku teks, apa ada sumber belajar lain Bu yang dapat digunakan Bu? Sumber belajarnya bisa dari artikel, dari YouTube, dari video, dari TikTok. Sekarang itu kan banyak ya, dari media TikTok aja. Ada yang cara mengerjakan akar pangkat 3 cepat gitu. Jadi karena anak-anak saat sekarang itu tipikal digital native gitu ya, digital native. Jadi saya kira mereka lebih cenderung untuk lebih nyaman didekatkan dengan aplikasi yang sedang tren saat ini atau menggunakan sumber belajar yang berasal dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Salah yang lainnya bisa melalui pilihan Instagram, Facebook, TikTok, snack video, atau memang kita harus membuat media pembelajaran video yang membicarakan atau menampilkan tentang materi yang akan kita tampilkan. Betul Ibu, berkaitan dengan digital native tadi, emang anak-anak kita kadang jadi cenderung bercita-cita sebagai YouTuber ya, atau TikTokers gitu. Jadi betul sekali apa yang Ibu sampaikan. Saya yakin Ibu dapat menggunakan berbagai macam sumber belajar sehingga murid-murid akan lebih antusias dalam pembelajaran. Jadi dari rangkaian pembicaraan kita, rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana Bu? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang beragam, tentunya baik dari YouTube, kemudian dari TikTok. Yang kedua, saya akan memberikan kesempatan kepada murid untuk berdiskusi mengenai materi pembelajaran yang sedang mereka laksanakan di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak, tetapi fokus pada satu titik, ya, pada salah satu kompetisi yang ingin ditingkatkan. Kemudian jawaban siswa pun boleh beragam sesuai minat mereka. Karena saat ini kan ada pembelajaran berdiferensiasi ya, kita melaksanakan pembelajaran berdiferensi, sehingga murid tidak terkesan dalam belajar tuh mereka belajar karena mereka mereka tuh harus tertarik dulu, mereka harus senang, mereka harus memiliki minat terhadap hal tersebut. Siswa juga boleh menggunakan drama, lagu, tepuk, laporan digital, pantun, video, atau menjawab tugas yang diberikan. Kemudian secara periodik saya mungkin akan mengundang tokoh masyarakat, veteran perang, untuk berbicara tentang esensi kemerdekaan yang saat ini, apa kompetensi yang ingin saya raih saat ini, atau seminar yang sifatnya meningkatkan motivasi anak, juga pendampingan belajar oleh orang tua di rumah. Yang kelimanya, saya akan mengajak mereka berkunjung ke museum, karena di kita ada kan museum Bojong Kokosan ya. Mereka akan saya tarik gitu, dibawa ke perjalanan sejarah bagaimana terjadinya perang kemerdekaan di Palagan Bojong Kokosan dan menjadi salah satu simbol kebanggaan bahwa Sukabumi itu berperan sangat aktif di masa perjuangan. Kemudian di daerah lain mungkin ke Lubang Buaya atau museum lain-lain yang ada di Sukabumi, karena di Sukabumi itu ada banyak tempat-tempat wisata sejarah gitu. Iya, betul.
Benar sekali Bu. Tadi Ibu sampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Ya, Jadi ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan ya. diferensiasi apa ya, satu lagi Bu ya? Produk. Produk Bu ya. Iya betul. Jadi dengan begitu minat dan kebutuhan siswa akan kita layani Bapak, bukan begitu Bu ya? Ya. Sehingga mereka tidak merasa ini hanya ruang guru, tapi milik bersama antara murid, apalagi murid sebagai center dari proses belajaran ini. Jadi benar sekali apa yang Ibu sampaikan. Kira-kira apa saja nih Bu komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Seperti di awal, saya ingin berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menarik, mengasihkan, yang mampu mengajak mereka untuk mengeksplor materi. Kemudian mereka merasakan bahwa merdeka belajar itu seperti ini, diberikan kebebasan tapi tetap terukur dan terarah. Kemudian mereka belajar sesuai minat mereka tanpa ada unsur paksaan. Kemudian mereka senang ketika berada di ruang kelas atau melakukan kegiatan belajar. Betul, tepat sekali nih apa yang Ibu sampaikan. Kira-kira jangka waktu untuk mencapai tujuan tadi berapa lama nih Bu? Saya menetapkan kira-kira 2 minggu ini bisa merealisasikan rencana tersebut sehingga semangat dan motivasi siswa dapat meningkat. Baik, ketika nanti semangat dan motivasi meningkat itu, kira-kira ukuran keberhasilannya seperti apa ya Bu ya? Ukuran keberhasilannya dari 100% murid itu mengerjakan tugas tepat waktu mencapai 100%, 80%-nya mendapat nilai di atas 80, dan ada murid yang berprestasi atau menunjukkan bahwa tingkat kemampuan membaca atau menyimpulkan materi itu sudah bagus dengan mind mapping. Dia bisa menjelaskan ulang, itu yang paling utama. Betul sekali. Kira-kira nih Bu, kalau boleh tahu, agar ketercapaian ini sebagaimana yang Ibu harapkan, siapa saja Bu yang akan membantu Ibu melaksanakan komitmen ini Bu? Yang pertama tentu pemangku kebijakan ya, kepala sekolah tidak akan berjalan suatu program kalau kita tanpa izin dari beliau. Kemudian dengan rekan sejawat, bagaimana kita harus berkolaborasi, kemudian meningkatkan sistem manajemen relasi kita dengan teman-teman sejawat. Kemudian akan meminta kedua orang tersebut untuk mengingatkan kepada saya sampai sejauh mana saya mampu melaksanakan komitmen tersebut dari rencana yang telah saya tetapkan. Tepat sekali nih, saya sependapat dengan apa yang akan Ibu rencanakan dan Ibu libatkan. Kira-kira kapan nih Bu kita akan bertemu dan mendengar kabar gembira pelaksanaan rencana Ibu tadi? Saya sudah tidak sabar nih mendengar langkah-langkah Ibu dalam melakukan perubahan di dalam kelas. Saya akan meminta Pak Aji untuk bertemu kembali dalam jangka waktu sebulan, insya Allah. Ingin membagikan hal-hal baik yang telah saya capai, apa yang sudah saya laksanakan di dalam kelas, bagaimana perubahan dari murid yang tidak kurang semangat menjadi anak-anak yang bersemangat, yang tadinya telat mengumpulkan tugas menjadi lebih tepat waktu untuk mengerjakan tugas. Baik Ibu, kita akan bertemu lagi 1 bulan Bu ya. Ya. Sehat selalu dan semangat untuk mewujudkan rencana Ibu menjadikan kelas sebagai kelas yang merdeka Bu. Ya, terima kasih Pak Aji atas semangat dan motivasinya. Sampai bertemu kembali. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dalam keadaan sehat. Iya Ibu, terima kasih kembali. Salam buat keluarga Bu ya. Insya Allah. Oke, terima kasih kepada Pak Aji selaku coach dan juga Bu Ani sebagai coach. Di sini saya sudah mengamati apa yang sudah dilakukan ya terkait proses coaching hari ini. Jadi memang alhamdulillah apa yang sudah dilakukan oleh coach dan coach kali ini sudah masuk ya unsur-unsur tirtanya begitu, dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana dan tanggung jawabnya sudah muncul begitu. Hanya mungkin yang perlu saya sampaikan adalah di sini ya, terutama untuk coachnya, mohon izin Pak Aji untuk resave ya, Pak Aji sudah luar biasa menerima apa yang sudah disampaikan oleh Coach Ani begitu ya, sudah mendengarkan, kemudian menangkap kata kunci dari setiap yang disampaikan, kemudian juga A-nya udah appreciate, udah menganggukkan kepala dan memberikan sinyal bahwa kita mendengarkan dan memberikan
satu apresiasi begitu kepada coaching. Nah, untuk summarize, untuk merangkum juga tadi udah 1-2 kali sudah muncul, hanya mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi begitu ya Pak Haji ya. Siap, Pak. Iya. Kemudian untuk ajukan pertanyaannya juga tentunya sudah luar biasa, sudah sesuai dengan Alkitab. Hanya sekarang saya ingin menggali lebih jauh begitu setelah proses coaching kali ini nih, maksudnya saya ingin menanyakan apa nih yang dirasakan dari kegiatan tersebut. Boleh mungkin dari Pak Haji dulu. Baik. Ya. Pada dasarnya proses pembelajaran itu tidak hanya oleh siswa di kelas, namun juga oleh guru dan teman sejawat. Ada kalanya teman lebih baik dari kita atau sebaliknya. Dengan saling berbagi, semangat kolaboratif itu kita jalani mulai hari ini, mulai dari hal yang kecil. Jadi kalau bukan kita yang peduli pada permasalahan siswa kita, siapa lagi gitu. Nah, dengan kita membicarakan antar teman sejawat, harapannya mungkin ada kebaikan di sana, bisa kita berbagi di situ praktik baik ya. Dan ketika diterapkan di sekolah kita pada umumnya, bisa jadi ya hal yang positif di sana juga akan terulang di tempat kami gitu. Jadi hal yang baik itu insya Allah kalau ditebarkan dan disebarkan akan membawa banyak kemanfaatan. Jadi itu Pak. Betul sekali apa yang dikatakan Pak Haji. Jadi memang di sini kita semangat kolaborasi, bukan tentang siapa yang paling hebat ya, tapi mungkin saling mengisi ya, karena kita tentunya punya kelemahan dan kelebihan. Bagaimana kita fokus pada kelebihan dan mungkin bisa menambahkan kekurangannya, bisa ditambahkan dari kelebihan orang lain begitu ya. Betul, saling menutupi Pak ya. Saling menutupi ya, saling cover ya, dalam satu lingkungan sekolah begitu. Kemudian yang dirasakan Bu Ani sebagai coach nih, inspirasi apa yang timbul dari perasaan Bu Ani saat melakukan proses coaching ini? Ada banyak hal baru. Yang paling utama itu kan tentang masukan ya. Satu kepala, dua kepala akan beda hasil. Mungkin semakin banyak yang mencurah gagasan, akan banyak hal baru yang bisa saya terima, terutama tentang mengaplikasikan pembelajaran diferensiasi dan keberpihakan kita kepada murid. Itu yang paling kedua sih yang didapat. Bagaimana kita kayak di sini tuh coaching klinik ya, memperbaiki beberapa hal yang memang harus kita perbaiki, merecovery atau menyehatkan pola pikir kita tentang cara belajar yang enak buat anak di zaman digital. Nah, itu banyak pilihannya itu. Saya sepakat dengan Bu Ani Pak ya. Jadi kalau dengan satu kepala kita barangkali tidak banyak yang kita bisa lakukan ya. Hanya terbatas, tapi dengan 2 kepala, 3 kepala tentu akan banyak ide-ide yang luar biasa. Dan jika itu dikolaborasikan, subhanallah akan ada hasil yang lebih optimal tentunya. Betul Pak Haji dan Bu Ani, bahwa yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Bukan apa yang dirasakan oleh gurunya, itu berarti lain lagi ya babnya ya, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita berpihak pada murid. Nah, untuk selanjutnya Pak Haji, apa yang sekarang dapat dipahami begitu ya dan disadari dari proses coaching kali ini? Baik, dari proses coaching kali ini yang pertama kita harus mendengar. Karena mendengar itu baik mendengar dari siswa maupun mendengar dari teman sejawat, dengan begitu akan lengkap kita memberikan gambaran ya, menggambarkan siswa kita itu sebetulnya minatnya seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Bisa jadi di pelajaran saya hanya terbatas pada satu sisi IPS, sementara dengan divisi seperti ini, oh ternyata di matematika ada seperti itu, sehingga kita bisa lengkap itu sudut pandangnya, sehingga potret siswa itu utuh gitu Pak, tidak hanya separuh-separuh, profilnya utuh begitu ya Pak ya. Iya, oke, terima kasih atas jawabannya, luar biasa sekali. Nah, kemudian yang terakhir nih kepada coaching ya, Bu Ani, apa yang akan dilakukan ke depannya dari kesadaran yang sudah Ibu dapatkan di proses coaching kali ini? Tadi itu saya mungkin akan meningkatkan gaya komunikasi dengan anak. Satu, bertanya kepada mereka apa yang ingin mereka lakukan, hal apa yang menarik untuk mereka, kemudian tetap menggunakan aplikasi TikTok tapi tetap terukur dan terarah. Mau tidak mau pekerjaan kita akan lebih banyak sih dari satu resiko, tapi kan belajar itu bisa dari berbagai sumber.
Jadi mengenalkan mereka, kemudian menitipkan kepada orang tuanya tentang penggunaan handphone dan batasan, itu yang pertama mungkin. Yang paling banyak itu masukan tentang beberapa gaya belajar yang mungkin termasuk yang pembelajaran berdiferensiasi, bisa cakupannya bisa lebih luas gitu, termasuk stop, mindfulness, banyaklah yang kita bisa lakukan dengan anak. Betul sekali. Ya luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh Koci. Jadi ini Coach dan Coachnya dua-duanya sama-sama hebat, alhamdulillah. Subhanallah, terima kasih Pak Jadi Iwan. memang wawasannya luas, kemudian mau menerima apa-apa gagasan yang baru dari para rekannya gitu ya. Mudah-mudahan kita dengan semangat kolaborasi bisa terus menggapai mimpi begitu, sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh kita, yang akhirnya di EWA Jantahkan menjadi visi misi sekolah begitu ya. Jakarta Perubahan Pak ya. Jakarta Perubahan, ya betul sekali Pak Haji. Ya terima kasih atas waktunya, luar biasa. Saya juga mendapatkan banyak manfaat dan masukan. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih Pak Rian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.